Hey teman-teman, selamat pagi, siang, malam, dimanapun kamu berada. Pertama-tama gue pengen ngucapin terima kasih dulu karena teman-teman at least udah berniat untuk nonton long form video penjelasan tentang The Rise of Mudeng dan what we can learn from it. Niatnya aja gue udah makasih, apalagi kalau teman-teman nonton sampai habis. Oke. Terima kasih. Tanpa berlama-lama kita akan pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa konten. Ini listnya, table of content bisa dibaca sendiri teman-teman. Dan by the end of the session, rencana gue adalah teman-teman bisa ngerti kenapa Mudeng bisa segitunya viralnya dan lumayan lama ya, staying power ya sampai udah berapa minggu, bahkan hampir sebulanan udah. Dan ada yang bisa kita pelajari dan kita aplikasikan ke brand kita pastinya. Pertama-tama, siapa sih Mudeng ini? Mudeng ini adalah seorang pygmy hippopotamus yang lahir di Khao Keo Open Zoo in Chonburi, Thailand. Lahirnya Juli 10. Kalau lahirnya Juli ke Agustus, September. Ya 2 bulan, mau 3 bulan di Thailand ya. Namanya gue baru tahu pas research ini means bouncy pork dalam bahasa Thailand. Dan itu dipilih oleh fans dari social media poll. Kayak emang udah ditunggu-tunggu, dinanti-nanti. Dan ternyata begitu brojol, lucu banget mukanya tuh. Lihat, pink gitu ya pipinya. Dan ya, emang udah ditunggu-tunggu, udah dipilih namanya pakai polling, terus ya udah brojol, appearance-nya juga adorable. Dan kalau teman-teman pernah lihat GIF atau YouTube-nya, gemes banget ya, suka ngejar-ngejar, gigit-gigit, teriak-teriak gitu. Makanya jadi meme, sering banget jadi meme. Dan ya fun fact, ini sekalian gue ngasih lihat meme-nya, 20.000 orang ngevote namanya dia, yang akhirnya menang si Mudeng itu. Dan another fun fact, ternyata ternyata namanya itu ada temanya ya. Ternyata Mudeng punya kakak dan kakaknya ini namanya Muton, bukan Munton, artinya seaweed pork, dan Muan sweet pork. Jadi emang satu tema teman-teman. Next kita pengen belajar gimana rise to fame-nya si Mudeng ini. Jadi ceritanya teman-teman, si zookeeper-nya, si Atapon Nundi itu nge-share video sama fotonya di sosial media si Mudeng ini. Terus ternyata viral di Instagram dan TikTok. Dan itu menghasilkan increase di pengunjung si zoo-nya. Dramatik banget, dari 800-an tuh jadi 4.000-an di weekdays dan 10.000 di weekend. 10.000 coy, banyak gila. Dan ada followingnya gede banget ya di TikTok, 2,5 juta followers. Dan akannya di-manage sama zookeeper-nya tadi, si Atapon Nundi. Satu video yang paling viral pas dia main sama si caretaker-nya sampai 33 juta view dan lebih dari 2 juta like. Gila. Kalau orangnya ditumpuk berapa tuh? Dalam satu stadion berapa tuh? Berapa stadion bola ya? Banyak banget. Di sesi di section ini gue juga pengen cerita tentang si Mudeng ini berpengaruhnya tuh segimana di marketing dan culturalnya. Marketing and cultural impact of Mudeng. Kita bisa lihat di belakang, lucu banget. Banyak banget meme-meme seperti ini teman-teman featuring Mudeng. Bisa kita lihat teman-teman, ini si Sephora ya, Sephora Thailand. Langsung, ini cepet banget, dia paling cepet dijadiin konten social media. Wear your blush like a baby hippo. Gara-gara si pinknya dia, si blushnya itu dijadiin social content. Terus ada bakery di Thailand yang juga jualan roti Mudeng yang sold out terus ini di Indonesia ya, You As Her, mirip sama Sephora, pakai ini dong buat blush on look. Female Daily juga pakai, ngeluarin baju ya, jadi meme. Gemes banget. Bahkan sampai Microsoft aja juga masih tap into the meme. Nah, tapi yang menarik adalah sebenarnya apa sih psikologi dibalik viralnya cute animals. Kan kita lihat sering lah ya, ada Grumpy Cat, terus ada Nala. Gue baru tahu pas research ini. Ada Nala the cat, itu lucu banget, dia followersnya juga banyak, gede gitu. Kenapa sih itu terjadi dan berkali-kali kan? It means there's something to it. Jadi di sini gue coba bahas ada beberapa penyebab. Ada yang pertama yang paling legit menurut gue adalah Kinchen schema. Gue nggak belajar pronunciation-nya dulu sebelum nge-take video ini. Tapi Kinchen schema ini, atau yang disebut juga baby schema, adalah intinya ada cute features yang nge-trigger caregiving instinct kita sebagai manusia. Cute features itu maksudnya bentukan muka gitu lah ya. Set of physical features that trigger caregiving responses, yang mana adalah large eyes, round face, jadi matanya gede, mukanya bulet, nose-nya kecil,
cheeksnya chubby, bayi ya kan, kitten ya kan, dan mudeng ya kan. tuh ya Allah. Dan yang kedua ada namanya Kamamuta. Ini sebenarnya nggak science banget sih, cuma ini Sanskrit term meaning moved by love. Jadi kalau ini kan sebuah fenomena yang emang udah terjadi dari dulu, bahkan sampai punya termnya. Jadi dibilang Kamamuta ini describes feeling of being emotionally touched or moved, often experienced when viewing cute animals or heartwarming content. Dan ternyata kalau ngeliatin yang lucu-lucu ini, animal-animal lucu ini, ngerilis oksitosin, sebuah hormon yang disebut juga love hormone, di mana itu associated with bonding and affection. Dan viewing cute animals triggers release of oxytocin. Jadi beneran bikin kita pengen ngebond sama affection. Dan ketika hormon oksitosin itu keluar, itu tuh kita bisa ngebawa feelingnya jadi warmth, hangat gitu, dan kita merasa ada connection. Itu teman-teman alasan dibalik viralnya. Nah, key marketing lesson apa sih yang bisa kita ambil dari Mudeng ini? Bagus banget lagi. Jadi lesson saya adalah authenticity sells. Jadi Mudeng yang natural charmnya, suka lari-lari, suka gigit-gigit, suka mangap-mangap kayak lagi teriak gitu, ternyata resonated with the audience gitu. Mungkin ini bisa teman-teman pakai juga, bisa aplikasikan ke brand teman-teman atau personal brand teman-teman. Jadi emang orang suka yang otentik gitu. Karena begitu orang act dan ngomong authentically, berasa aja gitu, kayak oh ini orang beneran gitu. Unless you're a very good actor or actress gitu. Jadi if you have a brand, personal brand, find out what is authentic to you or your brand, dan act that way, talk that way. Tentu saja dalam konteks yang tidak harming brand image atau brand trust, brand equity gitu-gitu ya. Yang kedua, lessons-nya adalah leverage user generated content. Di sini si zoo-nya kan nggak cuma dari si yang zookeepernya doang, tapi juga kalau nggak salah nge-leverage user generated content gitu yang lucu-lucu dia pakai juga. Oh iya, zoo-nya juga kalau ada duit, kalau ada apa segala macam revenue dari si Mudeng, good to know bahwa ya revenue-nya dipakai buat si kepentingan hewan-hewan yang ada di dalam zoo itu juga gitu. Jadi good to know. Dan balik lagi, leverage user generated content, zoo-nya pakai itu sendiri dalam naming polls-nya aja dia udah pakai gitu. Jadiin nama beneran gitu. Itu gua rasa jadi salah satu unsur kenapa orang banyak yang suka sama dia, karena merasa ada ownership dalam bentukan nama gitu. Walaupun yang kalah, gue yakin karena dia tetap udah berpartisipasi, tetap ada ownership-nya gitu. Bisa dipakai di brand teman-teman. Actually misalnya UGC content, kalau ya yang standar adalah kalau ada orang yang tag brand lo lagi pakai atau lagi di-mention, di tag gitu, dia ngepost, please bisa di-repost, di-reply paling gampang di-repost. Kalau visualnya bagus sebenarnya dan on brand, bisa di-repost juga. Itu mengakibatkan ada relationship sama si usernya dan konten gratis, dan juga ngasih lihat brand trust kita juga naik karena oh actually dipakai loh gitu. Yang ketiga adalah lesson saya adalah capitalize on trends quickly. Ini yang PR buat brand terutama ya. Kalau personal brand lebih gampang lah ya. Tapi kalau buat brand sebagai yang ngerjain punya klien brand, emang agency yang punya brand, emang gak segampang itu buat brand gitu. Karena selain ada layer of approvals yang dimana emang butuh juga supaya brandnya tetap on brand, tetap sesuai rules, gak keluar jalur, gak gimana-gimana, emang ada layer of approval yang harus diikutin gitu untuk kebaikan sebenarnya. Tapi dalam hal transacting on trends quickly itu rada susah emang ya, kelamaan dikit udah basi gitu. Jadi emang harus dicari cara gimana caranya brands terutama bisa capitalizing on trends quickly.
Kayak contohnya tadi Sephora yang pertama kali ya, itu langsung dapat earn medianya gede banget gitu. Karena dia langsung hop on, dan yang paling penting begitu transacting on brand gitu. Sesuai dengan brandnya dia gitu, nggak kayak lagi lo oportunis banget, lu ngikut-ngikut gitu, lu eksploitasi, lu nggak gitu, karena sesuai on brand, produknya juga cocok dan harmless postnya, jadi si brandnya yang quickly capitalize dapat banyak. Terus cross platform strategi standar ini ya, kalau bisa lo sebisa mungkin lo ada di banyak platform, repurpose konten lo, jangan cuma pakai di satu konten di satu media doang. Lo repurpose, jangan asal repost, tapi misalnya lo bikin konten di Twitter, repurpose buat Instagram Reels, misalnya lo tambahin background video, boleh, tapi asal masuk sama audience di Instagram Reels. Nah kalau mau masuk TikTok, si Twitter post lo yang tadi, lo pikir-pikir dulu, masuk apa enggak nih? Apa harus gue tweak sedikit ya, gue ikutin dengan sound yang lagi naik atau tren lagi naik, etc. etc. Lalu lessons kelima adalah emotional connection is crucial. Ketika konten lo atau marketing lo atau campaign lo itu bisa mengevoke emotions, itu lo udah berhasil. Karena sesuatu yang evoke emotion tuh, apalagi positive emotion ya, harusnya ngebuat koneksi brand dan user dan audience akan semakin kuat. Tapi gak segampang itu, makanya bikin konten, bikin campaign yang bagus, on brand, dan evoke strong positive emotions tuh susah. Tapi ketika lo berhasil, mantap. Nah, lucu banget ya Allah. Tapi begitu gede, gue nggak tahu deh. Kita lihat ya, mudah yang begitu gede gimana. Dan berikutnya adalah section applying cuteness principles ke brand atau personal brand lo. Personal brand gue nggak tahu ya. Brand lo lah. Cara pakainya menurut kami adalah kalau lo mau bikin maskot dan ada maskot, please make sure kalau bisa dan kalau cocok incorporate elements of Kinjen schema tadi ya. Apa sih bahasa Inggrisnya? Baby schema tadi dipakai dalam bikin maskot. Ya, why not? Karena lo udah bikin maskot anyway, why not bikin yang lucu dan akan nge-trigger tadi ya, caregiving instinct gitu. Lagi-lagi kalau cocok sama brand lo. Kalau brand lo adalah brand kaos death metal, kayaknya kurang masuk ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, konten-kontennya kalau bisa yang tadi evokes Kamamuta. Kamamuta adalah move by love. Jadi kalau ada cute animals atau heartwarming konten, Kamamutanya ke trigger. Dan ya tadi ya, kalau lu mau pakai cute elements ini, jangan sembarangan semua di cute-cutein. Make sure itu align dengan brand strategi lo, brand image, brand identity. Jangan ngasal gitu. Karena kalau ngasal jadinya cringe. Yang keempat adalah kalau bisa leverage the stress relief aspect of cute content di marketing strategi lo gitu. Jadi kalau emang brand lo bisa ada maskot yang lucu, terus audiens lo juga suka yang lucu-lucu, ya lo leverage aja di marketing strategi lo. Karena emang udah terbukti itu bisa evoke strong positive emotions. Jadi konklusinya adalah menurut gue dari yang tadi, basically emphasize the importance of authenticity. Tadi brand lo autentiknya tuh gimana, agility dalam hopping on trends kalau masuk, dan it doesn't matter kalau lo bisa apply si Kinjen schema itu tadi atau enggak, tapi basically emotional connection itu penting sekali. Dan sesuai framework Heru dalam shareable content, dari Heru itu adalah emotional. Jadi kalau kita bisa evoke strong positive emotions, ya atau emosi sedih mungkin sometimes, itu most likely akan di-share orang. Gitu. Sekian dari gue. Gue menutup dengan gambar mudeng yang lucu ini. Semoga ada yang bisa diambil teman-teman dan semoga bermanfaat. Thank you.